Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kenikmatan berupa hidayah, kehidupan dan nikmat-nikmatan yang lain, sehingga kita berharap dengan kita terus menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan terus lipat gandakan kenikmatannya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kita sudah masuk hadis yang ketiga pada bab syafaat yang termuat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أشفع قالت la hajah li fih. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menguraikan kisah Barirah dan suaminya, fi qissati Barirah wa zawjiha, ketika dia mengisahkan kisahnya Barirah dengan suaminya, ia berkata, qala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Barirah, "Lau raja'ti." Alangkah lebih baiknya ketika engkau kemudian, wahai Barirah, memilih rujuk kepada suami kamu. Siapa nama suaminya? Jadi dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebuah kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan istilahnya. Jadi ada dua budak. Dua budak ini masing-masing adalah seorang suami istri. Namanya adalah Barirah dan Mughith. Barirah ini adalah budak perempuan yang kemudian dibeli oleh Siti Aisyah. Kemudian tidak lama setelah itu Siti Aisyah memerdekakannya atau membebaskannya. Maka ketika budak perempuan atau salah satu budak ini ketika dia sudah bebas, maka ada hak pilih di sana. Hak pilih untuk kemudian apakah dia akan melanjutkan hubungan suami istrinya itu dengan Mughith selaku masih budak waktu itu, atau hak pilih untuk kemudian tidak bersama suaminya lagi. Artinya dia boleh memilih suami baru, pisah dengan suami lamanya. Karena apa? Karena alasan tidak sekufu tadi. Si Barirah ini sudah tidak berstatus sebagai budak, sedangkan Mughith itu masih belum merdeka, artinya masih sebagai budak. Nah, saking besar cintanya seorang Mughith ini kepada istrinya, ketika istrinya sudah dibebaskan oleh Siti Aisyah, sampai Rasulullah SAW kemudian merasa iba. Iba kenapa? Karena dibututi terus ini siapa namanya? Barirah ini kemanapun dia pergi. Rentang waktu untuk memilih seorang Barirah ini apakah dia mau kembali ke suaminya atau mau pisah. Nah, rentang waktu itu si Mughith ini akan selalu membututi istrinya kemanapun istrinya pergi. Ngintip-ngintip. Sambil apa? Sambil menangis. Sampai membasahi jenggotnya, dikatakan dalam sebuah riwayat itu sambil Mughith ini nangis sampai ke jenggot-jenggotnya. Saking dia sangat cinta kepada
kepada istrinya. Ini berharap bahwa istrinya ini akan memilih untuk kembali padanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abbas, pamannya, saya heran, saya iba. Andaikan kau tahu betapa sayangnya Mughis itu kepada Barirah, dan andaikan kau tahu bahwa betapa bencinya Barirah kepada Mughis. Maka Rasulullah SAW kemudian memanggil si Barirah. Wahai Barirah, ta'ali. Kesini Barirah. Langsung Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Barirah, lau raja'ati, akan lebih baik jika engkau kembali ke suamimu, kembali sebagai istri dari Mughis tadi. Kemudian apa jawaban dari Barirah? Atakmuruni ya Rasulullah. Apakah Rasulullah kemudian memanggil Barirah itu untuk disampaikan sebuah perintah atau saran? Nah, itu bedanya. Jadi kita sebagai umat beliau, terutama yang muslimah sekarang dengan muslimah yang dulu. Kalau muslimah yang dulu itu mengatakan ini perintah atau saran ya Rasulullah. Kalau memang perintah, sami'na wa ata'na. Jadi memang itu kalau datang dari Rasulullah kemudian bentuknya perintah, maka sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jikalau itu datang dari Rasulullah ya, untuk idza du'u ila Allahi wa rasulih, jika dipanggil menuju ke jalan Allah dan jalan Rasul, liyahkum bainahum, untuk kemudian ditengahi dalam bentuk hukum, maka tidak ada jawaban selain ayaqulu sami'na wa ata'na. Maka kita sebagai umat beliau, maka kita akan mengatakan sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Tapi apa respon dari Barirah ini? Atakmuruni ya Rasulullah, apakah engkau kemudian memerintahkanku atau hanya beri saran? Nah, itu tanyanya Barirah ini. Rasulullah kemudian mengatakan, qal inama ashfa'. Tidak, saya hanya memberi saran berupa pertolongan. Apa itu? Saran untuk apakah engkau setuju untuk kemudian kembali ke suami kamu atau tidak? Apa respon atau jawaban dari Barirah ini, jemaah sekalian? Qalat la hajah li fi. Saya tidak mau Rasulullah. Saya sudah tidak membutuhkannya lagi. Saya tidak mau rujuk lagi kepadanya. Kasihan si Mughis. Jadi selang waktu dia memilih apakah kembali ke suaminya atau tidak itu, di situ Mughis selalu membututi istrinya kemanapun istrinya pergi. Saking sayangnya, saking cintanya, ingin melihat istrinya memilih dia. Tapi apa? Kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Maka pelajaran yang kita dapat ambil dari hadis ini jemaah sekalian dari Allah SWT, yang pertama adalah jikalau memang itu bentuknya perintah, tidak ada kompromi. Jikalau yang bentuknya kewajiban dari Rasulullah SAW untuk kemudian kita laksanakan, maka tidak ada istilahnya menolak. Namun di sini adalah Rasulullah SAW memberi saran berupa apakah Barirah tadi ingin kembali ke suaminya atau tidak, apakah Barirah tadi ingin rujuk pada suaminya apa tidak. Yang kedua adalah, jadi banyak sekarang orang, padahal pada sahabat dulu itu memelihara jenggot. Jadi ini bukti bahwa para sahabat dulu itu memelihara jenggot. Kemanapun si Mughis ini pergi, itu nangis dia sambil ngikutin istrinya, nangis sampai ke jenggot-jenggotnya. Nah, ini bukti bahwa para sahabat dulu itu memelihara jenggot. Yang ketiga jemaah sekalian dari Allah SWT, terkait dengan harapan. Jadi berharap kepada makhluk itu, entah itu bentuknya meminta simpati, memohon pertolongan, memohon yang sifatnya hanya berharap kepada makhluk, pasti akan selesai dengan kekecewaan. Artinya si Mughis ini itu pengen berharap bahwa si Barirah ini ingin kembali kepadanya. Tapi yang namanya hati jamaah sekalian, yang membolak-balikan hati siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka ya muqallibal qulub itu, wahai zat pembolak-balikan hati, tsabit qulubana ala dinik. Itu Rasulullah SAW sendiri juga punya doa. Rasulullah yang sudah dijamin maksum, sudah dijamin surga, itu juga beliau butuh doa itu. Jadi beliau masih membutuhkan doa seperti itu sekelas beliau. Jadi hati itu benar-benar dijaga, dan yang menjaga hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 pelajaran ini mungkin yang dapat kita ambil dari hadis ini. Saya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.